Halo sahabat EO Paham yang luar biasa, senang bisa bersama dengan kalian pada sesi kali ini. Di mana sesi ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk X menuju bilangan real. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, kita mulai. Limit fungsi trigonometri untuk X menuju A, di mana A di sini adalah bilangan real. Tentunya bilangan realnya ini adalah besar sudut, karena ini adalah fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri, penyelesaiannya sama seperti langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi aljabar waktu kita belajar di kelas 11. Yaitu langkah pertama adalah mensubstitusi nilai yang mendekati nilai X ke fungsi tersebut. Jika setelah kita substitusikan ternyata nilainya adalah tertentu, maka nilai tersebut merupakan nilai limitnya. Tetapi pada pengerjaannya sering kita menemukan nilainya tidak tertentu atau sering disebut dengan bentuk tak tentu. Contoh bentuk tak tentu adalah 0 per 0, tak hingga kurang tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga kali 0, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, dan tak hingga pangkat 0. Inilah yang disebut bentuk tak tentu. Pada saat kita mengerjakan substitusi pada limit ini sering kita temukan. Jika bentuk-bentuk seperti ini kita temukan, maka terlebih dahulu kita menyelesaikan penyederhanaan fungsi tersebut. Sehingga bentuk yang menyebabkan harga tak tentu ini dapat kita hilangkan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah limit X menuju setengah pi untuk sin 2X dikurang cos 2X. Kemudian yang B, limit X menuju seperempat pi cos X dikurang sin X dibagi dengan cos 2X. Mari kita jawab. Langkah pertama, di sini kita kerjakan substitusi, ya. Ganti X-nya setengah pi. Masukkan ke sini sehingga kita dapatkan sin 2 kali setengah pi dikurang cos 2 kali setengah pi. Selanjutnya, 2 kali setengah sama dengan 1 atau 1 pi. Di sini juga sama. Maka bentuk ini kita hitung menjadi sin pi dikurang cos pi. Selanjutnya, sin pi atau sin 180 sama dengan 0 dikurang cos pi atau cos 180 sama dengan min 1. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1 sehingga hasilnya adalah 1. 1 ini nilainya tertentu, maka dengan kata lain kita tidak perlu menyederhanakan fungsinya lagi karena kita sudah mendapatkan nilai limit tersebut, yaitu sama dengan 1. Bagian B, langkah pertama yang kita kerjakan adalah ganti X pada fungsi ini dengan mendekati seperempat pi atau 45 derajat. Sehingga kita dapatkanlah cos seperempat pi dikurang sin seperempat pi dibagi dengan cos 2 kali seperempat pi. Seperempat pi sama dengan 45, berarti cos 45 sama dengan setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2, setengah akar 2 kurang setengah akar 2 sama dengan 0. Cos 2 kali seperempat pi, berarti ini sama dengan setengah pi sama dengan 90 derajat, berarti cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga bentuk ini adalah 0 per 0. Maka selanjutnya yang kita kerjakan karena bentuknya tak tentu, maka kita menyederhanakan fungsi ini. Untuk menyederhanakan fungsi trigonometri, kita perlu mengingat rumus-rumus fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari kelas 10 maupun kelas 11, di mana kita ingat cos 2x rumusnya adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Maka cos 2x-nya ini kita ganti, sehingga kita dapatkanlah sekarang bentuk ini menjadi limit X menuju seperempat pi untuk cos X dikurang sin X dibagi dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ini bentuknya adalah selisih 2 kuadrat. Maka ini kita faktorkan menjadi cos X dikurang sin X. Faktornya dari sini adalah cos X dikurang sin X dikali dengan cos X ditambah sin X. Perhatikan pembilang bentuknya sama dengan penyebut, yaitu cos X kurang sin X adalah faktor yang sama. Ini kita bagi, maka sekarang hasilnya ini adalah 1 per cos X ditambah sin X. Selanjutnya kita coba substitusi yang kedua, ganti X-nya seperempat pi. Maka kita dapatkan 1 dibagi cos seperempat pi ditambah sin seperempat pi 45, berarti cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Ini kita jumlahkan, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2, maka hasilnya ini adalah 1 per akar 2.
Selanjutnya ini kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 2, maka ini kita dapatkanlah hasilnya 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Maka bentuknya ini menjadi sama dengan setengah akar 2. Maka hasil limit dari sini adalah 1/2 akar 2. Mudah-mudahan contoh ini dapat dipahami dengan baik. Sahabat ayo paham, untuk dapat menyelesaikan fungsi limit trigonometri untuk X menuju A, kita perlu mengingat kembali rumus-rumus trigonometri, yaitu rumus penjumlahan dan selisih sudut. Kita lanjutkan dengan rumus berikutnya, yaitu rumus rangkap. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Turunan dari sini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk yang lain, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa dan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Atau kalau ini kita jabarkan lagi, kita ambil kedua sin kuadrat alfa, ini nanti dapat kita buat menjadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos 2 alfa, kemudian 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa. Selanjutnya kita ingat rumus yang sangat dasar sekali, ini kelas 10, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Dari sini kita kembangkan, sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Bentuk inilah tadi yang kita gunakan untuk menyederhanakan ini. Selanjutnya, rumus berikutnya adalah rumus penjumlahan sin dan cos, dan rumus pengurangan sin dan cos. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi, ada lagi rumus tangen, di sini saya tidak tuliskan, tapi saya yakin sahabatku bisa mencarinya. Ini adalah sebagian rumus trigonometri yang sudah kita pelajari waktu kelas 10 dan kelas 11. Baiklah, kita lihat contoh-contoh berikut supaya kalian lebih memahami. Contoh 2, tentukanlah limit cos 2x dibagi dengan 1 dikurang tangen x. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah substitusikan X-nya menuju 1/4 Pi. Maka ini kita ganti 2 kali 1/4 berarti menjadi setengah Pi. Berarti cos setengah Pi atau cos 90 sama dengan 0. Kemudian 1/4 Pi 45, tangan 45 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka bentuk ini nilainya adalah 0/0. Tentu ini bukan nilai suatu limit. Maka langkah selanjutnya kita sederhanakan bentuknya ini. Nah, ingat tadi bentuk cos 2x ini penyederhanaannya adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Sedangkan tangen itu adalah sin x per cos x. Selanjutnya, ini selisih 2 kuadrat, berarti menjadi cos x kurang sin x dikali cos x ditambah sin x. Ini 1 kita samakan penyebutnya ke cos, ini menjadi cos per cos, sehingga bentuk ini menjadi cos kurang sin per cos x karena penyebutnya sudah sama. Perhatikan di sini, cos x dikurang sin x, faktornya sama dengan cos x dikurang sin x, berarti ini saling membagi, sehingga hasilnya ini 1. Maka sekarang kita dapatkanlah, hasilnya adalah cos x ditambah sin x dibagi dengan 1 per cos x. Selanjutnya, dibagi pecahan, maka hasilnya adalah dikali kebalikan dari pecahan tersebut. Maka kita dapatkanlah limit x menuju 1/4 Pi cos x tambah sin x dikali dengan cos x per 1 atau cos x. Selanjutnya kita substitusi x-nya 1/4 Pi. Maka kita dapatkanlah cos 1/4 Pi ditambah sin 1/4 Pi. Kemudian hasilnya ini dikali dengan cos 1/4 Pi. Kita hitung cos 1/4 Pi, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Yang di dalam kurung setengah tambah setengah sama dengan 1 atau 1 akar 2, ini setengah akar 2. Kita hitung akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 kali setengah, 2 kali setengah hasilnya adalah 1. Sehingga limit x menuju 1/4 Pi untuk cos 2x dibagi dengan 1 tangen x hasilnya adalah 1. Mudah-mudahan contoh 2 bisa dipahami. Kita lanjut dengan contoh 3. Tentukanlah limit sin x dibagi 1 kurang cos x. Maka kita dapatkanlah, kita substitusi x-nya menuju pi, maka kita dapatkan sin pi dibagi 1 dikurang cos pi. Sin pi, sin dengan 0,
cos phi cos 180 sama dengan min 1. Berarti ini sama dengan 0 dibagi 1 dikurang-kurang, berarti ditambah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Maka, karena hasilnya ini sudah merupakan bilangan tertentu, maka limit X menuju Pi untuk sin X dibagi 1 dikurang cos X sama dengan 0. Mudah-mudahan sampai di contoh 3, sahabatku semua sudah bisa memahami dengan baik. Contoh 4, tentukanlah limit X menuju Pi untuk 1 tambah cos X dibagi dengan sin X. Mari kita jawab. Langkah pertama adalah substitusi X-nya menuju Pi. Maka kita dapatkanlah ganti X-nya menjadi Pi, berarti 1 ditambah cos Pi. Cos Pi cos 180 sama dengan min 1, tambah 1 sama dengan 0. Sin Pi atau sin 180 sama dengan 0. Maka hasilnya ini adalah 0 per 0, adalah bentuk tak tentu. Karena ini bentuk tak tentu, maka kita harus sederhanakan bentuk fungsinya ini. Untuk menyederhanakan bentuk fungsinya ini, coba kita ingat kembali rumus-rumus sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat ini rumus kelas 10. Kita konversi ke sin kuadrat alfa, maka kita dapatkanlah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Lalu ini kita buat menjadi selisih 2 kuadrat. Karena 1 di sini kan 1 kuadrat ya, sama dengan 1. Maka sin kuadrat alfa dapat kita tulis menjadi 1 tambah cos alfa dikali 1 dikurang cos alfa. Kenapa kita buat ke sini? Karena bentuk ini penyebutnya adalah sin, maka kita harus kembalikan dia ke sin supaya ada faktor yang sama. Sehingga sekarang bentuk ini kita kalikanlah 1 kurang cos alfa dibagi 1 kurang cos alfa. Sehingga kita dapatkanlah sekarang pengali dari pembilangnya ini adalah 1 dikurang cos X dibagi dengan 1 dikurang cos X untuk pengali penyebutnya. Nah, sekarang 1 dikurang cos X dikali 1 dikurang cos X ini menjadi sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Karena ini adalah selisih 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkanlah 1 dikurang cos kuadrat X dibagi dengan sin X dikali 1 dikurang cos X. Nah, bentuk ini 1 dikurang cos kuadrat X adalah, perhatikan ini, sedangkan di bawah penyebutnya tadi ada sin X, maka sin X dengan sin kuadrat X mempunyai faktor yang sama, ini kita bagi, sehingga sekarang kita dapatkanlah sin kuadrat X dibagi sin X, hasilnya sin X, maka limit X menuju Pi, sin X dibagi dengan 1 dikurang cos X. Selanjutnya kita lakukan substitusi X sama dengan Pi untuk yang kedua kali. Sehingga kita dapatkanlah ganti X-nya sama dengan Pi, sin Pi dibagi 1 dikurang cos Pi sama dengan sin Pi, sin 180 sama dengan 0, 1 dikurang cos Pi, cos 180 min 1. 1 min 1 sama dengan 2, 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Sehingga nilai limit untuk X menuju Pi untuk fungsi 1 tambah cos X dibagi dengan sin X sama dengan 0. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami penjelasan saya dengan baik. Untuk lebih jelas kita ambil satu contoh yang terakhir. Kita lihat contoh 5. Tentukanlah limit sin pangkat 3X dikurang cos pangkat 3X dibagi dengan sin X dikurang cos X. Kita jawab. Langkah pertama sama seperti yang biasa, kita substitusi X-nya sama dengan 1/4 Pi. Sehingga kita dapatkan, kita hitung ganti X-nya 1/4 Pi. Sin 1/4 Pi atau sin 45 sama dengan setengah akar 2 pangkat 3. Ini sama nilainya cos 45 sama dengan setengah akar 2 pangkat 3. Karena nilainya ini sama dengan nilainya ini, maka kalau kita kurangkan ini hasilnya 0. Sedangkan di bawah juga sama. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 yaitu sin dari 45 dan cos dari 45. Sehingga hasilnya ini limitnya adalah tak hingga per tak hingga. Maka dikatakan limitnya ini bentuk tak tentu. Maka untuk menyelesaikan bentuk tak tentu ini kita sederhanakanlah fungsinya ini. Untuk menyederhanakan fungsinya ini saya coba kita lihat rumus pemfaktoran. Lihat pemfaktoran pangkat 3. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, ingat faktornya ini adalah A kurang B dikali A kuadrat tambah AB
ditambah B kuadrat. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan faktornya ini A kali B dikali A pangkat 2 dikurang A kali B ditambah B pangkat 2. Nah, perhatikan di sini, misalkan sekarang A-nya ini adalah sin X dan B-nya ini adalah cos X. Maka ini dapat kita faktorkan menggunakan rumus nomor 1 ini. Sehingga sekarang kita lihat, maka faktornya ini sekarang, kalau ini sin A, cosnya B, maka kita dapatkanlah sin X dikurang cos X, ini A kuadrat, berarti sin kuadrat X ditambah A sin X, B cos X ditambah B kuadrat cos kuadrat X, dibagi dengan sin X dikurang cos X. Nah, coba perhatikan, faktor penyebut sin X kurang cos X mempunyai faktor yang sama dengan pembilang, yaitu sin X dikurang cos X. Maka ini kita bagi, sehingga sekarang kita dapatkanlah, ini kita bagi dengan ini hasilnya 1, maka tinggal sekarang hasilnya sin kuadrat X ditambah sin X kali cos X ditambah cos kuadrat X. Langkah selanjutnya, substitusikan X-nya menuju seperempat Pi untuk yang kedua kalinya, sehingga kita dapatkan sin seperempat Pi atau sin 45 sama dengan setengah akar 2. Maka di sini adalah karena ini kuadrat, maka ini hasilnya menjadi setengah akar 2 kuadrat. Sin seperempat Pi sama dengan sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, cos 45 kuadrat setengah akar 2. Sekarang ini kita hitung, setengah akar 2 kuadrat, setengah kuadrat, seperempat, akar 2 kuadrat 2, seperempat kali 2 sama dengan setengah. Maka hasilnya ini sama dengan setengah, hasilnya ini juga setengah kali setengah, akar 2 kali akar 2, 2. Berarti seperempat kali 2 sama dengan setengah, atau 2 per 4 ya. Nah, ini hasilnya juga sama. Sehingga sekarang hasilnya adalah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2 atau sama dengan 1 per 2. Sehingga nilai limit X menuju seperempat Pi untuk sin pangkat 3X dikurang cos pangkat 3X dibagi sin X dikurang cos X adalah 1 per 2. Sahabat Ayo paham? Demikianlah penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk membantu kalian menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri untuk X menuju bilangan real, dan mengingat kembali rumus-rumus fungsi trigonometri dan metode dan teknik-teknik penggunaannya. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.